Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anhadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Segenap puja dan puji marilah senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat beserta salam juga kita persembahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kami segenap keluarga besar penyuluh agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Padang, mari bersama-sama kita untuk selalu mentaati dan melaksanakan apa itu yang namanya himbauan pemerintah kita dan juga maklumat yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Padang. Apa itu? Pasti kita semua telah mengetahui sesuai dengan kondisi yang kita rasakan bersama-sama hari ini. Karena di negeri kita tercinta ini, bahkan di seluruh penjuru dunia, telah dihebohkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu virus corona atau sering disebut juga dengan COVID-19. Semua itu tidak terlepas kaum muslimin dari izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah telah jelas-jelas mengatakan kepada kita semua, tidaklah diciptakan, tidaklah terjadi suatu musibah kepada seseorang kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi virus corona hari ini kalau bukan itu karena dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Karena semua kita pasti mencita-citakan yang namanya kehidupan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi kaum muslimin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi problema kita hari ini bukan saja virus corona, tetapi yang menjadi masalah kita hari ini masih kurang partisipasi warga dan umat terhadap himbauan-himbauan itu. Kenapa mereka terjadi demikian? Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika kita telah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga kita harus mematuhi atau taat kepada pemimpin. Tidak ada di dunia ini seorang pemimpin
yang niatnya untuk membuat rakyatnya sengsara atau melarat. Jadi pemerintah kita Kota Padang hari ini tidak bosan-bosannya menghimbau kita semua, mari kita bersama-sama untuk selalu menjaga dan menahan diri untuk sementara waktu. Kalau kita tidak punya kepentingan yang mendesak, kita sebaiknya di rumah. Kenapa demikian? Karena penyebaran virus corona ini bukanlah melalui udara, melainkan melalui kontak manusia, bahkan juga benda-benda di sekitarnya. Kaum muslimin, kita juga masih prihatin ketika himbauan itu belum juga dihiraukan sepenuhnya oleh warga. Ketika kita dilarang untuk keluar rumah kalau tidak ada perlu yang mendesak, rupanya masih ada juga ditemui oleh aparat-aparat kita, orang-orang yang berkumpul-kumpul baik di kedai-kedai maupun di tempat-tempat keramaian lainnya. Bahkan dalam berita kita lihat ada di suatu daerah di Sumatera Barat harus dengan secara terpaksa kepolisian membubarkan orang-orang yang sedang melaksanakan pesta atau walimah. Bukannya pemerintah atau kepolisian benci kepada kita, tetapi mereka malahan untuk menjaga keselamatan kita. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia Kota Padang juga telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai virus corona ini. Karena mereka bertugas bagaimana mereka menjaga umat supaya umat selamat di dunia ini. Salah satunya ketika mereka mengeluarkan fatwa bagi umat Islam, bagi kaum muslimin yang berada di Kota Padang, untuk sementara waktu marilah kita menahan diri sejenak untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan di musola. Mari kita menahan diri kita sejenak untuk tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, tetapi diganti dengan sholat zuhur berjamaah di rumah. Bukan majelis ulama itu orang-orang yang melarang kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita dengar ada dari saudara-saudara kita umat Islam mengatakan, kenapa kita lebih takut kepada virus corona dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin, itu bukanlah pemikiran-pemikiran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sejarah kita baca, ketika sahabat Rasul Umar bin Khattab, ketika beliau ingin menundukkan atau menguasai wilayah Romawi, dikala itu beliau ingin memasuki kota, rupanya beliau mendapatkan informasi bahwasanya di dalam kota itu ada wabah penyakit yang mematikan. Karena yang namanya seorang khalifah, beliau tidak mengambil keputusan sendiri. Beliau dikala itu bermusyawarah dengan para rombongan. Bahkan di sana terdapat kaum Ansor dan Muhajirin yang merupakan orang-orang senior dalam Islam. Sampai akhirnya mereka bersama memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk masuk ke daerah itu. Tetapi yang namanya manusia, ada yang pro dan ada yang kontra. Rupanya di kelompok itu ada 2 orang sahabat yang mereka tidak mau, dalam arti kata mereka bersikeras hati untuk masuk ke dalam daerah itu. Bahkan sempat mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apakah engkau menyalahi atau takut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kegigihan,
kekerasan hati mereka masuk ke daerah wabah penyakit yang mematikan itu, sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Salah satu sahabat tersebut adalah Mu'az bin Jabal. Ketika mereka telah meninggal dunia, beberapa lama kemudian datanglah seorang sahabat Nabi menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwasanya pernah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, jika engkau berada dalam suatu daerah yang ada wabah penyakit di sana, maka jangan engkau keluar dari daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika engkau berada di luar daerah yang ada wabah penyakit, janganlah engkau masuk ke dalam daerah tersebut. Jadi kaum muslimin, jelaslah bagi kita semua kenapa MUI, Majelis Ulama Indonesia Kota Padang, termasuk juga pusat, mengatakan atau mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka bukanlah orang-orang yang keilmuannya kita keragui. Mereka adalah orang-orang yang paham Al-Quran, paham sunnah Rasulullah SAW, dan paham sejarah-sejarah Islam yang lainnya. Jadi masihkah kita bersekeras hati untuk tidak mau mengikuti fatwa-fatwa tersebut? Kalau kita lihat di kota Mekah, kota yang penuh dengan berkah, tempat kita semua menyembah atau menghadap, pada hari ini juga ditutup oleh negaranya dengan tujuan untuk menyelamatkan umat. Karena mereka yakin dan percaya ketika ada jamaah yang melaksanakan umroh, pasti mereka akan memegang Ka'bah. Jadi kita semua tidak tahu siapa yang terjangkit virus akan memegang Ka'bah dan ditakutkan akan pindah kepada saudara kaum muslimin yang lainnya. Jadi kaum muslimin, mari kita bersama-sama untuk selalu mematuhi apa yang telah dihimbau oleh pemerintah kita, apa yang telah dikeluarkan fatwa-fatwa oleh majelis ulama kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita hari ini bukan mencari mana yang benar, mana yang salah. Tugas kita hari ini adalah mari kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus selalu melaksanakan sholat. Walaupun majelis ulama kita menghimbau kita semua untuk tidak sholat berjamaah ke masjid dan musalla, tetapi jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat kalau kita berada di rumah. Begitu juga halnya ketika kita menghadapi yang namanya virus corona ini, marilah kita selalu tetap sabar, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan juga kita sebagai umat Islam, marilah kita selalu bersikap tenang. Apapun yang terjadi hari ini, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kuat umat Islam, seberapa kuat orang-orang yang beriman melawan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, melalui video ini kita berpesan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udu'uni astajib lakum. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka marilah kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iringi dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabah
virus corona ini diangkat oleh Allah dan terjauh dari negeri kita ini. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, tanpa ada lagi rasa cemas ketika kita bertemu dengan saudara kita. Jangan sampai kita merasa cemas ketika kita bersalaman dengan sanak famili kita. Sesungguhnya Allah sangat mencintai umatnya yang selalu yakin kepada Allah dan selalu sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Setiap kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekilafan dan kekurangan tidak terlepas dari pribadi kami sendiri. Kepada Allah kami mohon ampun. Astaghfirullahalazim. Kepada kita semua mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.